Halo anak-anak, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Selamat jumpa kembali. Tetap semangat dan salam spirit. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tema tugasku sebagai citra Allah. Lanjutan dari tema Aku Citra Allah yang Unik. Dalam tema Aku Citra Allah yang Unik, kita mengetahui bahwa manusia tidak hanya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia tidak asal dibuat. Ada rencana Allah di balik penciptaan manusia. Manusia diberi tugas dan tanggung jawab. Melalui tugas itu, manusia menjadi rekan, mitra, partner Allah. Apakah tugas tersebut? Untuk memahaminya, marilah kita ikuti alur pembelajaran berikut ini. Manusia adalah citra Allah. Sayangnya, manusia seringkali tidak mencerminkan dirinya sebagai citra Allah. Coba kita amati gambar-gambar berikut ini. Amatilah gambar pertama ini, tentukan apa kira-kira judul yang tepat untuk gambar ini. Mental sampah, buang sampah, atau memproduksi sampah. Nah sekarang, coba kita pikirkan, kenapa ada manusia yang seperti itu? Apa penyebabnya? Mengapa manusia berperilaku seperti itu? Apa karena tidak tersedia tempat sampah? Salah didik? Tidak paham dampak buruknya? Sudah jadi kebiasaan? Berdasarkan kejadian pada gambar tadi, apa upaya yang bisa dilakukan untuk menanggulanginya agar kejadian serupa tidak terulang lagi? Menghimbau tidak buang sampah sembarangan, mengurangi pemakaian barang-barang yang tidak bisa atau lama terurai, mengubah sampah jadi pupuk, membiasakan menggunakan barang-barang yang dapat dipakai berulang, menambah tempat sampah. Silakan kita lihat dan temukan sendiri bentuk penanggulangan lain atas tindakan manusia yang membuang sampah sembarangan. Sekarang kita amati gambar yang kedua ini. Tentukan apa kira-kira judul yang cocok atas tindakan manusia yang seperti ini. Menebang pohon, merambah hutan, penggundulan, atau membuka lahan. Terserah mana kira-kira judul yang cocok menurut. Apa kira-kira yang menyebabkan sehingga orang dengan sesuka hati menebang pohon? Apakah karena jumlah penduduk semakin banyak sehingga kebutuhan semakin besar pula? Apakah manusia rakus atau serakah sehingga menebang pohon tanpa memperhitungkan dampaknya? Atau apakah manusia tidak mengerti dampak penebangan pohon itu? Mari kita lihat penyebab yang lain. Merambah hutan dan melakukan penggundulan tanpa memperhitungkan efeknya merupakan tindakan yang tidak mencerminkan diri sebagai citra Allah. Maka, berdasarkan kejadian pada gambar tadi, apa upaya yang bisa dilakukan untuk menanggulanginya? Menghentikan pembukaan lahan baru, baik untuk pertanian maupun pemukiman, melakukan tebang pilih, dan melokalisir area yang boleh dibuka dengan memperhitungkan dampak jangka panjang, mengurangi pertumbuhan penduduk untuk menekan kebutuhan akan pangan dan pemukiman. Barangkali ini bisa bentuk penanggulangan.
Tapi menurut anak-anak kami, apalagi penanggulangan lain. Sekarang, mari kita lihat lagi gambar yang ketiga. Ini dia. Apa kira-kira judul yang cocok untuk gambar ini? Limbah pabrik, membuang limbah ke sungai. Lah, apa kira-kira penyebab terjadinya tindakan pembuangan limbah ke sungai? Apakah karena pendirian pabrik sembarangan? Apakah tidak dibuat pengolahan limbah sesuai dengan standar? Apakah tidak peduli dampak buruk dari limbah itu sendiri? Atau karena sikap rakus pengusaha atau pemilik pabrik? Atau bisa jadi juga karena kesalahan pemerintah? Mari kita cari penyebab lainnya. Mengalirkan limbah apapun langsung ke kali atau ke sungai merupakan tindakan yang tidak mencerminkan citra alam. Untuk itu, apa kira-kira tindakan yang bisa dilakukan untuk menanggulangi kejadian seperti dalam gambar tadi? Menghentikan operasional pabrik, membuat analisis dampak lingkungan terlebih dahulu, memperketat pendirian pabrik oleh pemerintah, mengharuskan pabrik membuat instalasi pengolahan limbah. Mestinya penanggulangan seperti ini harus ada, tetapi menurut anak didik kami, apalagi penanggulangan yang cocok agar limbah tidak dibuang ke sungai atau ke kali. Ulah manusia seperti dalam gambar-gambar tadi seringkali kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Coba amati lingkungan hidup kita saat ini. Adakah kamu temukan sampah tidak pada tempatnya? Banyak tentunya kan? Apakah ada orang membuang sampah atau limbah sembarangan? Pasti juga ada. Terjadikah banjir, erosi, tanah longsor saat musim hujan? Terjadi. Terjadikah kekeringan atau kekurangan air saat musim kemarau? Terjadikah perubahan cuaca? Apalagi saat ini kita tahu pemanasan global. Karena apa itu? Jika jawabannya ya, manusia tidak menjalankan tugasnya sebagai citra alam. Sebagai citra alam, ada manusia yang mencerminkan dan menjalankan tugasnya sebagai citra alam. Lihat gambar pertama, ini dia. Apa kira-kira motivasi orang melakukan tindakan seperti ini? Apakah supaya lingkungan bersih? Supaya bumi dan segala isinya sehat? Supaya dipuji orang lain? Atau karena aturan? Atau karena kesadaran dari diri sendiri? Beda-beda motivasi orang melakukan membuang sampah pada tempatnya. Menurut kamu apa motivasimu? Seandainya kamu membuang sampah pada tempatnya. Nah, sekarang mari kita pikirkan apa kira-kira dampak memilah sampah dan membuang sampah pada tempatnya. Lingkungan bersih dan asri, sampah dapat dikendalikan, manusia sehat dan panjang umur, manusia terhindar dari kuman, virus dan bakteri, apalagi sekarang virus corona. Kesuburan tanah akan terjaga, masa depan manusia akan aman, manusia hidup damai dan tenang. Mari kita amati lagi gambar yang kedua ini. Yuk kita lihat gambarnya, ini dia. Tentukan kira-kira apa judul yang cocok menurut kamu. Tidak harus menanam pohon, terserah anak-anak kamu menentukan judul apa yang cocok atas gambar itu. Apa kira-kira motivasi anak ini kok mau menanam pohon? Untuk menghijaukan bumi, menghindari kerusakan lingkungan, menjaga kelestarian alam dan lingkungan, untuk mencegah kematian manusia akibat bencana alam. Coba kita pikirkan lagi, apa kira-kira dampak seandainya manusia antusias menanam pohon? Barangkali dampaknya udara akan bersih dan segar, lingkungan kita akan indah dan asri, manusia terhindar dari banjir, kesuburan tanah juga akan terjaga, ekosistem akan baik, pohon-pohon menghasilkan oksigen dan itu menjadi konsumsi
dikonsumsi manusia supaya bisa bertahan hidup. Bumi kita ini akan terhindar dari pemanasan global. Marilah kita membiasakan tindakan yang melestarikan alam, seperti membuang sampah pada tempatnya, menjaga kelestarian, kebersihan sungai dan selokan, menghemat air. Jangan kalau mandi kita buang air banyak-banyak, tapi tidak langsung mengenai semua tubuh kita. Menghemat listrik, menggunakan barang-barang yang bisa dipakai berulang kali, yang bisa didaur ulang, dan mengurangi pemakaian barang-barang yang dapat merusak kelestarian alam. Setelah kita melihat berbagai tindakan manusia, baik yang merusak maupun yang menjaga kelestarian lingkungan atau alam kita, sekarang mari kita simak apa kata kitab suci berdasarkan Kejadian 1 ayat 26 sampai 30 yang berbicara tentang tugas manusia sebagai cipta Allah. Dalam teks itu ada beberapa tugas manusia yang sangat jelas dikatakan dalam teks kitab suci ini. Pertama, dalam ayat 28 dikatakan, taklukkanlah bumi. Apa maksudnya ini? Arti taklukkan di sini perlu kita garis bawahi adalah mengolah, memanfaatkan alam, bukan mengeksploitasi, bukan merusak. Contoh aplikasi dari amanat ini, dari tugas ini, apa kira-kira? Membuat jembatan? Membangun bendungan? Menjaga hutan? Merawat sumber-sumber air bersih? Memelihara sungai supaya tidak kotor? Apa kira-kira contoh dari kata taklukkan dalam hidup kita sehari-hari? Sekarang kita lihat di ayat 28 ada kata berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang berayap di bumi. Yang perlu digarisbawahi di situ, berkuasalah. Apa maksud berkuasa? Kata berkuasa di situ maksudnya adalah memelihara, merawat, mengelola dengan baik alam semesta ini, sehingga ekosistem alam ini bisa dipertahankan dengan seimbang. Ketika ekosistem rusak, maka alam itu sendiri yang akan membinasakan hidup kita. Apa kira-kira contoh aplikasi dari kata berkuasalah? Membiarkan makhluk lain hidup bebas, melakukan tebang pilih, menghindari membangun rumah di bantaran kali, mengurangi pemakaian pestisida, deterjen, dan zat-zat kimia yang lainnya. Inilah yang diharapkan dari kita. Allah menciptakan manusia secitra dengan dirinya agar kita manusia menjadi tuan yang baik di atas bumi ini. Allah menciptakan bumi dan segala isinya dalam keadaan baik. Maka manusia diberi kuasa untuk menaklukkan dan menggunakan semuanya sambil tetap menjaga kelestarian. Allah memberi manusia tugas untuk memelihara dan menjaga alam, serta untuk meluhurkan Allah. Kamu adalah citra Allah. Saya juga citra Allah yang mendapat tugas yang sama, yaitu menjaga dan melestarikan seluruh alam ciptaan Tuhan. Apakah kamu, saya, sudah menjalankan tugas ini dengan baik? Kerjakanlah penilaian atau refleksi berikut ini. Masih banyak orang, mungkin termasuk saya, belum menjalankan tugas kita sebagai citra Allah dengan baik. Kita harus kembali ke jati diri kita dan mendukung orang agar setiap orang setia bertanggung jawab dengan panggilannya untuk menjaga, memelihara, merawat alam semesta ini. Sekarang, buatlah satu aksi nyata yang bisa kamu lakukan.
Buat dulu satu slogan peduli lingkungan, kemudian tancapkan slogan itu di pot bunga yang ada di sekitar rumah Anda. Setiap kali kamu melihat itu, kamu sadar akan tugasmu sebagai citraan. Sadar akan tugas kita untuk tidak merusak lingkungan hidup ini. Mari kita mulai dari lingkungan hidup kita saat ini. Dari rumahmu, sekolah, dimanapun kita berada. Mestinya kita menjadi orang-orang yang cinta akan lingkungan hidup. Terima kasih.